Shalom, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus bagi kita semua. Kembali dalam program Jejak Sabda, satu penelusuran kebenaran firman Tuhan sejak mulanya. Dan ini juga adalah mengantar kita saat kita memasuki hari Sabat Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita kembali minta kekuatan Allah Roh melalui berdoa. Bapa di surga, sungguh kemuliaan-Mu memenuhi hati kami. Saat mana firman yang kami bacakan, saat mana firman yang kami pelajari, masuk ke dalam pikiran dan hati kami. Dan itu memberikan kekuatan baru. Berfirmanlah ya Tuhan, telusuri hati kami, dan penuhinya dengan kuasa Allah Roh. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah melihat jejak sabda di dalam Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-6 dan 7. Kita lanjutkan pada saat ini. Sebagai ingatan atau review apa yang sudah kita temukan pada jejak sabda sebelumnya, kita melihat bahwa segera setelah melanggar, Adam dan Hawa mengalami rasa bersalah dan malu. Hubungan mereka dengan Tuhan dan juga satu sama lain berubah. Dosa menciptakan keterpisahan dari Tuhan dan seringkali menimbulkan perasaan tidak mampu atau malu dan bahkan merusak hubungan secara pribadi dengan orang yang lain. Ingat, itu diakibatkan oleh karena obsesi, keinginan hati yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu memiliki konsekuensi. Dan konsekuensi itu mengerikan. Karena bisa membuat kita terpisah dari Tuhan dan hubungan kita dengan sesama manusia yang lain jadi rusak. Jejak sabda selanjutnya di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayatnya yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara terkasih, dalam suasana Eden yang penuh damai, semua berubah. Adam dan Hawa yang dulunya gembira di hadirat Tuhan, kini bersembunyi dalam ketakutan dan rasa malu. Dosa mereka telah menciptakan penghalang, bukan karena Tuhan yang menjauh, tetapi karena mereka yang menjauh. Obsesi yang keliru membuat mereka berdosa, dan itu juga bisa membuat kita berdosa dan menuntun kita jauh daripada Tuhan. Nah, di dalam jejak sabda yang barusan kita lihat di dalam ayat 8 dan 9, itu adalah respon Tuhan. Respon Tuhan terhadap apa yang terjadi. Gantinya berpaling kepada Tuhan, Adam dan Hawa, setelah berbuat dosa, Adam dan Hawa bersembunyi. Dan dosa menyebabkan keinginan untuk bersembunyi dari Tuhan daripada berlari kepadanya untuk meminta pertolongan. Ketika kita berbuat dosa, naluri alami kita mungkin adalah lari dari Tuhan. Pertanyaan di ayat 9 jelas ketika Tuhan mengatakan dalam bentuk bertanya, "Di manakah engkau?" Pertanyaan ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Dia tahu di mana mereka berada. Itu adalah sebuah undangan. Sebuah panggilan untuk keluar dari persembunyian, untuk mengakui kegagalan mereka, dan untuk memulai perjalanan kembali menuju pemulihan. Apa aplikasi dari jejak sabda kali ini? Kita mungkin masih bersembunyi di balik rasa bersalah, gangguan, kesibukan, atau bahkan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Semua itu sepertinya tameng, tapi kita sedang bersembunyi, lari jauh daripada Tuhan. Sekarang Tuhan datang dan mengatakan, "Di manakah engkau?" Tuhan berinisiatif mencari kita. Bahkan di dalam kegagalan kita, Tuhan mencari kita. Dia masuk ke dalam kekacauan kita, bukan untuk menghukum, tetapi untuk memulihkan. Saudara yang terkasih, bersembunyi dari Tuhan hanya akan membuat atau memperdalam kehancuran kita. Ya, ada hal yang lain yang kita bisa temukan dari jejak sabda kali ini. Tuhan tetap mencari kita, bahkan saat kita mencoba bersembunyi. Tercermin dari Adam dan Hawa. Nah, Tuhan dalam belas kasihannya mencari Adam dan Hawa bahkan setelah mereka tidak taat. Apa yang digambarkan ini? Gantinya mungkin Tuhan meninggalkan mereka, tapi tidak. Tuhan tetap mencari mereka. Ini menggambarkan keinginan Tuhan
yang terus-menerus untuk menjalin hubungan dengan kita. Bahkan ketika kita gagal sama seperti Adam dan Hawa. Tidak peduli seberapa jauh kita merasa telah jatuh. Tuhan tetap mencari kita. Bahkan siap untuk memulihkan kita. Luangkan waktu sejenak kita hari ini. Apa yang Anda atau kita sembunyikan? Apa yang menghalangi Anda untuk berjalan sepenuhnya bersama Tuhan? Tuhan memanggil ketika dia bertanya, di manakah engkau? Bukan untuk mempermalukan kita, tetapi untuk membawa kita kembali kepada kasih karunia. Dosa mengakibatkan keterpisahan, kejauhan dari Tuhan. Tetapi Tuhan berinisiatif mencari untuk menemukan kita. Karena Dia memiliki mercy, Dia memiliki kasih, belas kasihan. Itulah yang memulai semua pencarian terhadap mereka yang hilang. Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Meskipun dalam kejatuhan kami, bahkan memalukan, kami percaya Engkau tetap mengulurkan tangan. Engkau tetap mencari kami. Engkau tetap meminta kami untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Tangan-Mu tetap terbuka, menawarkan pertolongan. Bantu kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak Tuhan lagi setelah kami pergi dari ketidakmenurutan kepada Tuhan. Biarlah firman-Mu ini, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 8 dan 9, adalah inisiatif Tuhan untuk menemukan kami. Dan kami rindu untuk ditemukan. Terima kasih mendengar doa kami, di dalam nama Yesus. Amin.